Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini. Selamat siang dan juga selamat datang di acara webinar nasional dengan tema Cyber Security, kunci untuk perlindungan dan keamanan data yang efektif. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, di mana acara pada siang hari ini diselenggarakan oleh program studi S1 Sistem Komputer Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekkom Semarang dengan menghadirkan total ada 10 narasumber yang tentu expert dan juga kita akan dibimbing dan dimoderatori oleh MC kita yaitu Pak Khairul Rozikin, Eskom Mkom, selaku dosen Universitas Tekkom Semarang. Baik, langsung saja kepada Bapak Rozikin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, materi yang ke-8 akan disampaikan oleh Bapak Deviana Arnaldi, STP MSI, dosen Politeknik Negeri Jakarta. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Cyber Security Incident Response terhadap judi online. Selamat siang, Bapak Deviana Arnaldi. Selamat siang, Pak Heror. Kabar baik, Pak, Pak Deviana? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, baik, silakan Bapak Deviana Arnaldi menyampaikan materinya selama 10 menit. Silakan, Bapak. Oke. Baik, izin share screen-nya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Baik, salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian dan terima kasih saya ucapkan atas undangannya. Di sini saya akan coba menyampaikan materi tentang cyber security incident response terhadap judi online, di mana materi ini sebenarnya pernah saya sampaikan juga ketika saya jadi narasumber di acaranya BSSN yang terkait masalah judi online sebetulnya seperti itu pada tim CISET mereka atau tim CISET yang dari Pemkop, Pemkad maupun Pemprov gitu ya, se-Indonesia. Nah, karena bagaimanapun juga judi online ini kan sekarang ini yang sedang viral-viralnya, bahkan terakhir aja Kominfo udah benar-benar memblokir gitu ya, memblokir yang beritanya itu bahkan sampai salah blokir seperti itu. Justru yang harusnya nggak diblokir ya kena blokir. Jadi sebetulnya sudah luar biasa apa effort yang dilakukan oleh pemerintah ibaratnya untuk bagaimana caranya kita melawan judi online ini. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Deviana Arnaldi, biasa dipanggil Dev, gitu ya, karena kalau Deviana ya terlihat feminin gitu, seperti itu. Jadi Dev Arnaldi dan saya dari dosen Politeknik Jakarta, khususnya di Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. Baik, untuk agenda materi saya untuk kali ini, karena dengan waktu yang sangat singkat sekali, saya perlu menyampaikan tidak terlalu panjang, jadinya fokus saja sebetulnya apa sih sebetulnya itu judi online. Jadi kalau dari kata istilah judi online itu berawal dari kata judinya, di mana judi itu sendiri sebetulnya perbuatan-perbuatan atau tindakan atau permainan, ibaratnya permainan yang sudah cukup lama, bukan barang baru gitu ya. Mungkin yang menjadi barang barunya itu adalah ada online-nya. Ada online di sini yaitu judi yang memanfaatkan teknologi online seperti itu. Nah, judi online ini sebetulnya pertumbuhannya sangat pesat sekali untuk judi online dan bukan hanya di Indonesia saja sebetulnya popularitas dari judi online ini sudah ya di kalangan internasional dunia seperti itu. Dan potensinya tentu saja judi online ini menjadi potensi target yang menguntungkan bagi para penjahat cyber. Nah, kalau di Indonesia ini berdasarkan kata data di sini di Indonesia ini makanya bisa dikatakan Indonesia ini sangat sekarang lagi apa darurat di judi online seperti itu. Ini berdasarkan data yang saya peroleh, data statistiknya transaksi judi online di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 100 triliun ini pada tahun 2022. Ya, sekarang pastinya lebih meningkat lagi seperti itu. Dan kalau kita coba kupas tuntas tentang apa sih jenis-jenis judi online itu sendiri, macam-macam ya, mulai dari kasino online, taruhan olahraga, perjudian peer-to-peer, bahkan sampai permainan lotre yang mungkin ya seperti biasa roulette seperti itu.
Nah, bagaimana dengan regulasi di Indonesia terkait masalah judi online? Kalau di luar negeri ada beberapa negara yang melegalkan sebetulnya. Judi itu nggak ada masalah. Jadi memang mereka punya aturannya itu sesuatu hal yang biasa, tidak bukan melanggar hukum. Akan tetapi di Indonesia sudah ketat sekali, sudah ada regulasinya, sudah ada hukumnya, dan ini juga dari tahun 74 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 ini bagaimana menertibkan tentang perjudian. Dan adapun yang terbarunya di ITE itu terkait masalah perjudian yang secara online, yaitu menggunakan transaksi-transaksi elektronik seperti itu. Dan terkait masalah judi juga yang menjadi aturan ini bukan hanya menyisir para bandar-bandarnya, akan tetapi para pemainnya juga sebetulnya bisa dikenakan suatu pidana penjara. Ini berdasarkan pasal 303 KUHP seperti itu. Jadi jangan merasa saya cuma pemain doang, kecil-kecilan kok. Sebetulnya mereka juga bisa dikenakan suatu tindakan pidana seperti itu. Nah, ada yang suka bertanya-tanya gitu ya. Terus bedanya apa sih antara judi online dengan game online? Karena kan banyak sekali sekarang game online, tapi dibungkus gitu ya, dibungkus oleh judi online, tapi dibungkus seolah-olah itu ada game online. Nah, sebetulnya ada perbedaan yang mendasar antara game online dengan judi online. Nah, kalau game yang disebut bahasa Indonesia game, kalau di judi online itu kans atau peluang kemenangannya itu sebetulnya sangat kecil sekali. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau yang suka main judi gitu ya, sebetulnya apalagi judi online itu sebetulnya udah disetting sama bandar. Jadi kalaupun menang itu sebetulnya sama bandar udah disetting Anda menang gitu loh. Menang sekali, menang 2 kali seperti itu. Nah, itu sebetulnya hanya untuk meningkatkan mendorong keinginan para pemainnya seperti itu. Adapun kalau di game online itu kan ya pertama fungsinya hanya sekedar untuk bersenang-senang, ibaratnya untuk yang game online tidak ada unsur-unsur yang berada pada judi online seperti itu. Nah, bagaimana resiko keamanan dari keamanan siber terhadap judi online ini? Banyak sekali sebetulnya ancaman-ancaman terhadap keamanan siber di dalam judi online, mulai dari peretasan, kemudian penipuan, adanya malware, kemudian kecanduan, bahkan sampai dengan kehilangan ya uang atau finansial atau harta lain benda lainnya. Adapun ancaman-ancamannya yang sekarang ini sedang ngetren, makanya saya coba angkat karena untuk beberapa kasus beberapa hari yang lalu saja tiba-tiba malam hari saya dihubungi sama teman saya, katanya tolongin dong, kenapa website saya kena judi online, yaitu web defacement. Nah, selain web defacement, sebetulnya bisa juga melakukan serangan phishing, serangan DDoS, serangan SQL injection, serangan malware sebetulnya. Dan terkadang serangan-serangan inilah yang menggabungkan semuanya sehingga nanti ujung-ujungnya menjadi web defacement seperti itu. Dan ini juga web defacement ini sebetulnya kalau dilihat dari dampaknya itu nggak terlalu berbahaya gitu ya, tidak terlalu berbahaya, akan tetapi malunya itu begitu buka suatu website kita, tiba-tiba yang terbuka harusnya halaman utamanya ini punya kita, tahu-tahu judi online seperti itu, gacor seperti itu. Jadi malunya ini yang nggak ketulungan ibaratnya seperti itu. Meskipun memang kalau dilihat dari cara-cara bekerjanya itu dia banyak sekali yang tahapan-tahapan yang diperlukan untuk bisa sampai dia melakukan web defacement seperti itu. Bagaimana tanggapan insiden keamanan siber? Jadi cyber security-nya ini, insiden response-nya ini. Pertama, ini kalau nggak salah tadi juga sudah disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya, bagaimana kita melakukan tanggapan-tanggapan terhadap insiden-insiden di dalam cyber security. Yang pertama memang pastinya memiliki rencana tanggapan insiden, termasuk deteksi, analisis, kemudian pertahanannya bagaimana, bahkan sampai pemusnahan, dan yang terakhir adalah recovery-nya atau pemulihannya. Yang kedua, ini kita juga perlu sekali melatih karyawan tentang bagaimana kesadaran mereka terhadap keamanan siber. Banyak sekali sebetulnya celah-celah keamanan itu munculnya dari personalnya atau dari orangnya sebetulnya seperti itu. Dan makanya penting sekali melakukan pelatihan-pelatihan, misalnya kesadaran awareness gitu ya terhadap timnya. Nah, meskipun selain kepada tim, tentu saja juga kepada nanti di terakhir di website di slide saya terakhir itu bagaimana terhadap top manajemennya, itu penting sekali juga. Kemudian memantau sistem dan jaringan untuk aktivitas mencurigakan,
dan melaporkan insiden keamanan kepada pihak yang berwenang seperti itu apabila sudah sampai terjadi insiden tersebut. Nah, ini sedikit saya coba menyampaikan ini beberapa tools yang bisa digunakan. Kalau tadi disampaikan sama kalau nggak salah Bu Nurul ya terkait masalah IDS, ada Surikata, ada Snort seperti itu. Sebetulnya kita juga punya yang berbasis open source juga dan ini gratisan juga yang kami coba kembangkan yaitu mata elang sebutannya. Ini mata elang ini tools yang memberikan adanya suatu anomali dan bisa menjadi salah satu lah tools. Saya tidak mengatakan bahwa ini dengan ini kita bisa melawan judi online langsung berantas, tidak. Tetapi ini menjadi salah satu tool karena ini adalah termasuk dalam salah satu IDS seperti itu. Nah, ini berupa open source tampilannya dan kalau sedikit bercerita ini sebetulnya diinisiasi sebagai repositori pribadi 2018 dari PENS. Kemudian tahun 2019 ini menjadi salah satu proyek kolaborasi ID Care UI dan di mana tools ini ya sangat-sangat ya bermanfaat sekali untuk sebagai salah satu referensi IDS bagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Seperti ini kurang lebih tampilan-tampilannya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan kerangka kerja Mitra Attack untuk bagaimana caranya insiden respon ya terhadap cyber security-nya, di mana kerangka kerja Mitra ini merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana teknik taktik dan teknik penyerangnya yang dilakukan oleh si penyerang atau si bandar judi online tersebut. Kategori ini meliputi akses awal, eksekusi, persistensi, dan lain sebagainya. Juga bisa membantu dalam memetakan dan mempertahankan terhadap ancaman cyber. Berikut ini adalah beberapa taktik yang relevan di dalam Mitra Attack terhadap judi online yang dilakukan oleh para judi online ini atau server atau apa namanya bandar judi online ini. Pertama, dia akan melakukan initial access, kemudian melakukan credential access seperti mencuri kredensial dan sebagainya, dan berikutnya exfiltration atau mencuri data ataupun seperti eksfiltrasi otomatis gitu. Oke, ini kurang lebih potensial Mitra Attack-nya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa mengakses Mitra Attack di sini, itu banyak sekali. Ada websitenya bisa diakses. Itu banyak sekali menampilkan taktik dan juga teknik-teknik untuk melakukan serangan-serangan dan bagaimana caranya kita mengantisipasinya seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit review kasus-kasus judi online. Ini saya coba ambil dari beberapa berita-berita yang ada, di mana misalnya mulai dari tahun 2024 ini Politik ditangkap 142 tersangka hingga blokir 2.862. Tapi ini juga tidak cukup, masih terus berkembang. Nah, ini juga Indonesia darurat judi online dan Polri bergerak tangkap ratusan tersangka dan per April 2024 sudah ada 729 kasus dan 1.158 tersangka. Tapi ya itulah anehnya tidak ada efek jerah seperti itu. Saya mungkin sedikit bicara tentang laporan terkait masalah cyber threat gitu ya. Yang dimana ini saya ambil dari openhunting.io. Bapak Ibu rekan-rekan bisa juga mencarinya, mencobanya. Dimana di sini membahas tentang slot gacor yang mengambil pelajaran dari web defense di Indonesia. Nah, ini berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa .go.id, domain.go.id dengan ic.id itu 47% dan 27% sebagai target. Dan waktunya masih 1 menit. Oke, baik, terima kasih. Jadi 47% luar biasa. Karena memang banyak sekali kerentanan di domain-domain.go.id ini. Demikian juga dengan ac.id. Nah, kemudian ini Kemenkominfo juga pandai sinergi atasi konten judi online di web pemerintah. Banyak sekali yang menjadi korban ya. Tidak terkecuali juga ini daripada DPR masalah seperti ini. DPR juga dan terakhir yang saya dapat informasinya itu justru dari ya keamanan kita juga kena sebetulnya tentang data-data sidik jari, data-data ini kita sebenarnya kena juga seperti itu. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mungkin yang memiliki website bisa mencoba untuk menganalisis kalau tadi saya lupa tuh yang bagaimana periksa data gitu kan, siapa tahu data Bapak Ibu udah bocor. Nah, kalau saya coba menginformasikan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang punya website. Nah, yang punya website bisa dicek nih. Bisa dicek masuk kelas mana nih. Nah, kalau di sini masuk kelas F, wah berarti ini rentan sekali seperti itu. Rentan sekali untuk bisa
disusupi ataupun dilakukan ya sama si judi online seperti itu untuk dijadikan sebagai media dia dalam menyebarluaskan seperti itu. Nah, ini yang terakhir, materi saya yang terakhir bicara tentang tadi saya coba sampaikan kesadaran itu bukan hanya dari tim teknis saja dalam arti ini CSIRT-nya atau Cyber Security Incident Response Team, melainkan juga harus dari top manajemennya. Bagaimanapun juga terkadang top manajemen kita itu awareness-nya terhadap cyber security masih kurang. Beruntung bagi Bapak Ibu yang punya atasannya atau top manajemennya itu sudah melek terhadap cyber security, tapi bagi yang belum ini penting sekali. Nah, ini ya bagaimana decision maker think of cyber security, ini ada hasil-hasil apa yang namanya survei lah seperti itu, bagaimana terkait masalah top manajemen yang berpikiran tentang cyber security. Nah, ini pastinya kalau bicara tentang top manajemen, kita nggak lepas dari risk management yang menggunakan ISO 27001 untuk yang konsepnya, ISO 20002 untuk yang implementasinya, dan ISO 27005 untuk risk manajemennya seperti itu. Oke, ini mungkin beberapa tipe cyber attack yang sering terjadi, dan ini berdasarkan statistik Armageddon juga kejadian-kejadian bagaimana teknik yang ada seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk Pak Dev. Kenapa judi online banyak menyerang instansi pemerintahan? Pak Dev saja. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ya tadi sama sebetulnya sudah saya jawab, tapi memang jawabnya simpel aja. Karena kalau saya tulis cukup panjang, makanya saya coba jelaskan. Pertama, memang karena dari sisi security-nya, website-website pemerintahan itu banyak sekali kerawanannya. Makanya bisa Bapak Ibu cek di security header, saya lupa menyampaikan di materi, itu ada website yang Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa gunakan, yaitu security header. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan website-website yang sekiranya atau Bapak Ibu penasaran, saya di website kampus saya gimana nih, aman nggak gitu, bisa dicek sebetulnya. Nanti dia akan memberikan penilaian-penilaian seperti itu. Dan umumnya seperti hasil dari laporan threat ya, yang tadi saya sampaikan itu memang 47% domain.go.id, artinya domain pemerintahan dengan ACID itu luar biasa. 47%-nya itu memang rentan gitu. Saya tidak mengatakan seluruhnya, tetapi memang yang berdomain.co.id itu ya sangat rendah. Dan ya ini saya ya out of record gitu katanya, ada di forum-forum kami di forum security itu, bagaimana tidak menjamurnya judi online ini terhadap website-website, karena ada isu bahwa yang berhasil itu bisa menginjeksi 5 website aja. Website itu ya ada bayarannya lah, kurang lebih 15 jutaan lah. Jadi kalau berhasil menginjeksi 5 website, kemudian tinggal dilaporkan, itu bisa mendapatkan 15 juta, ini ibarat seperti itu. Itu kan suatu iming-iming yang luar biasa, khususnya bagi para tanda kutip orang-orang yang berpikiran jahil gitu ya. Lumayan lah ibaratnya ngumpulin, kemudian dengan beberapa tools yang bisa mudah digunakan saat ini, itu kita bisa mendapatkannya. Dan kenapa website pemerintah, satu tadi, website pemerintah umumnya kerentanannya ya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, informasinya itu kan, kalau website-website yang non plat merah, saya sebutkan non plat merah, itu kalau ada sedikit permasalahan bisa langsung diproses gitu, ibaratnya tanda kutip proses gitu ya. Tetapi kalau website pemerintah itu kan bisa aman-aman saja ya, tidak ada efek ibaratnya seperti itu. Jadi itulah kenapa rata-rata yang bandar-bandar judi online ini menyerang website-website pemerintah seperti itu. Mungkin itu kurang lebih jawabannya ya, mungkin dari yang lain bisa ditambahkan seperti itu. Demikian Pak.